أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتاب القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال أيضا: إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وقال: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بكل شعرة حسنة. صدق الله العظيم وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Saudara kaum muslimin, pelaksana Jum'ah yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pesan yang pertama dan yang utama di hari yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni marilah di akhir-akhir kehidupan kita di alam dunia ini, di sisa-sisa umur kita, marilah kita berusaha semaksimal mungkin melaksanakan seluruh perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi seluruh larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya salah satunya yaitu marilah kita mensyukuri seluruh nikmat yang Allah telah karuniakan kepada kita dengan penuh ketundukan melaksanakan perintah Allah. Dan salah satu perintah Allah yang hari ini akan kita laksanakan, yakni melaksanakan salat Jum'ah secara berjamaah. Kita berharap kiranya ibadah yang kita laksanakan di siang hari ini, Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan memberikan atau menerima serta melimpahkan pahala karunia kepada kita sekalian. Salam dan salawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, manusia yang kita ketahui bersama bahwa Allah berikan begitu banyak nikmat kepadanya. Akan tetapi lantaran nikmat yang banyak ini, justru Nabi tidak menjadi jumawah, justru Nabi tidak menyombongkan diri. Akan tetapi banyaknya nikmat yang Allah berikan kepadanya menjadi bahan cambukan untuk terus menerus secara beristiqamah, meningkatkan keimanan dan ketakwaannya, bertakarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang terkadang berbanding terbalik dengan kita yang mengaku menjadi umatnya Muhammad, bahkan ingin sekali masuk bergandengan tangan di dalam surga bersama dengan Rasul. Tetapi terkadang dalam kenyataannya, dalam kehidupan kita, barulah sedikit Allah Subhanahu wa ta'ala berikan nikmat kepada kita, terkadang kita sudah mulai
sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan terkadang pun juga kita menyombongkan diri kepada sesama manusia. Semoga dengan sifat-sifat ini kita hilangkan dan kita mengikuti apa yang dicontohkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semakin diberikan nikmat, semakin mendekatkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian tidak menjadi mustahil, bisa jadi kita akan dimasukkan Allah dalam surga, atau mungkin bisa jadi bahkan Allah masukkan kita ke surga dengan bergandengan tangan bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita ketahui bahwa kita sekarang ini sudah berada di bulan Zulhijjah. Yang kita ketahui bahwa bulan Zulhijjah adalah biasanya pun juga dikatakan adalah bulan kurban, di mana di dalamnya Allah Subhanahu wa taala perintahkan atau anjurkan kepada hambanya untuk menyembelih atau memotong hewan kurban. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan dalam hadisnya bahwa sesungguhnya tidak ada amalan yang paling baik yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di hari nahar, di hari adha, kecuali memotong atau mengalirkan atau menyembelih hewan kurban. Pertanyaannya sekarang, kenapa sih Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berkurban? Tentunya yang perlu kita ketahui bahwa setiap ibadah yang Allah perintahkan kepada hambanya itu pastilah akan mengandung di baliknya hikmah atau fadilah atau keutamaan di balik ibadah yang Allah perintahkan itu kepada hambanya. Termasuk dengan ibadah kurban yang Allah Subhanahu wa taala anjurkan dilaksanakan di bulan Zulhijjah. Setidaknya ada 3 hikmah di balik ibadah kurban yang Allah anjurkan kita laksanakan di bulan Zulhijjah ini. Yang pertama, jamaah dimuliakan Allah, hikmah ibadah kurban adalah salah satu pembuktian rasa syukur manusia. Salah satu pembuktian rasa syukur seorang hamba kepada Tuhannya yang telah memberikan begitu banyak kelimpahan nikmat dalam kehidupannya di alam dunia. Inna a'tainakal kautsar. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kamilah yang telah menganugerahkan, kamilah yang telah memberikan karunia nikmat yang sangat banyak, kata Allah. Bukan banyak hanya 1 sampai 100, tetapi ini nilainya tak terhingga, bahkan tak terhitung. Bahkan di dalam Al-Quran pun Allah Subhanahu wa taala tegaskan, in ta'uddu nikmatallahi la tusuha. Ayat ini kata ahli mufassir seakan-akan Allah ingin menantang hambanya yang mana kufur nikmat. Maka Allah katakan, in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Wahai hambaku, silahkan engkau hitung nikmatku, kata Allah, la tuhsuha. Tidaklah akan mampu kalian akan menghitung nikmat Allah, baik jumlahnya maupun bentuknya. Karena keterbatasan ilmu yang manusia miliki inilah, kita bahkan tidak mampu menghitung nikmat yang Allah berikan. Olehnya itu, keterbatasan kita, Allah Subhanahu wa taala mengharapkan di balik nikmat yang banyak ini, di balik keterbatasan ilmu kita, Allah hanya satu minta kepada hambanya, ya ini, la in syakartum la azidannakum. Bersyukurlah atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya kita bersyukur? Kata Allah, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Caranya salah satunya kita bersyukur kepada Allah atas nikmatnya adalah dirikanlah salat karena Tuhanmu.
Hari ini kita akan melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Itu adalah salah satu bentuk rasa syukur seorang manusia, hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala ringankan langkah kaki kita, di mana Allah Subhanahu wa taala ringankan ayunan tangan kita, jasmani kita, di mana Allah Subhanahu wa taala senangkan, teduhkan, tentramkan hati kita hari ini. Dan alhamdulillah kita datang tunduk bertakarrub di hadapan Allah melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Fashalli li rabbika wanhar. Bersyukurlah dengan cara mendirikan melaksanakan salat. Jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi melaksanakan salat secara berjamaah, mendirikan salat Jumat dan ibadah-ibadah yang lainnya belumlah cukup. Bila dibandingkan dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, maka Allah Subhanahu wa taala tambahkan keinginan kepada kita, yaitu an-nahar, berkorbanlah. Berkorbanlah kata Allah Subhanahu wa taala. Jamaah dimulakan Allah, tentunya kita ini manusia ingin mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita ingin ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sebelum ditinggikan atau dimuliakan Allah Subhanahu wa taala derajat kita, tentunya kita harus membuktikan dengan cara berkorban. Yang kedua, jamaah dimuliakan Allah, hikmah di balik ibadah kurban yang Allah perintahkan kepada kita, selain daripada bentuk syukur kepada Allah atas nikmat yang Allah karuniakan yang begitu banyak, yang kedua, ibadah kurban yang kita laksanakan adalah salah satu bentuk ketundukan, ketaatan dan kepatuhan seorang hamba kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, perintah Tuhannya. Seperti ketaatan, kepatuhan, ketundukan yang dicontohkan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam untuk menyembelih anak yang sangat dicintainya, Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Kita ketahui Nabi Ibrahim adalah Nabi Ulul Azmi, salah satu Nabi Ulul Azmi. Kenapa dikatakan Nabi Ulul Azmi? Karena Nabi Ulul Azmi adalah Nabi yang ketika dia mendakwakan ajaran Allah Subhanahu wa taala diselimuti dengan berbagai macam ujian dan cobaan dari Allah, dan mereka ini lulus daripada ujian dengan penuh kesabaran, dengan penuh ketundukan, ketawaduan untuk melaksanakan perintah Allah. Salah satunya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam secara tunduk dan patuh ketika diperintahkan untuk menyembelih anaknya, Nabi Ibrahim pun juga akan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jamaah dimuliakan Allah, ada hal yang menarik yang mampu kita ambil ibrah, pelajaran, kita tauladani, kita ikuti, dan kita laksanakan atau kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu sifat daripada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Sifat apa itu? Sifat rela melaksanakan apapun atau sifat berkorban apapun bentuknya itu, kalau itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat Nabi Ibrahim, dia rela mengorbankan hartanya, dia rela mengorbankan nyawanya, dia rela mengorbankan waktunya, bahkan dia rela mengorbankan anak semata wayangnya, anak yang sangat dinanti-nantikannya. Artinya apa? Tidak ada yang bernilai ketika itu datangnya perintah Allah Subhanahu wa taala. Jangankan harta, jangankan waktu, jangankan perasaan, bahkan anak sekalipun, kalau itu perintah Allah, kita akan rela melaksanakan. Ini adalah bentuk ketundukan, kepatuhan, ketaatan atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, hikmah daripada ibadah kurban yang Allah perintahkan, anjurkan kita laksanakan di bulan Zulhijjah adalah
di sana terletak fadilah atau pahala yang sangat luar biasa yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam gambarkan di dalam hadisnya riwayat Ibnu Majah bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya ketika hari akhirat, di akhirat nanti, hewan kurban itu akan datang berupa bulunya, tanduknya, dan kukunya yang akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menarik di dalam hadis ini. Kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bulu, kuku, atau bahkan tanduk yang di akhirat kelak akan menjadi saksi? Padahal kita ketahui bersama zaman dimulakan Allah, di dunia ini secara ekonomi, kuku, bulu, atau bahkan tanduk binatang itu tidak bernilai sama sekali. Tetapi lantaran ibadah kurban ini mempunyai fadilah atau keutamaan, pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai barang yang tak ternilai mungkin menurut kita, tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan nilai dan harga tertentu. Bulu, tanduk, kuku oleh Allah Subhanahu wa taala akan jadikan saksi kepada Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Yang selanjutnya jemaah dimulakan Allah, di lanjutan hadis tersebut dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pahala kurban kita itu akan langsung sampai sebelum tetesan darah kurban itu menyentuh tanah. Apa artinya jemaah dimulakan Allah? Sesungguhnya nilai ketaatan dan ketundukan kita ini Allah Subhanahu wa taala sudah sampaikan, Allah sudah catat di sisinya sebelum kita melaksanakan atau mengalirkan darah kurban tersebut. Yang terakhir jemaah dimulakan Allah, hikmah yang mampu kita petik di dalamnya adalah kenapa Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi Ibrahim ingin menyembelih anaknya Ismail lantas digantikan dengan kibas atau domba atau kan kambing. Hikmahnya adalah Allah Subhanahu wa taala ingin memberitahu kepada kita bahwa sesungguhnya derajat manusia itu lebih tinggi dibandingkan derajat binatang. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala ingin kabarkan kepada kita seakan-akan kepada orang yang berkurban, bukan hewan kurbannya yang dikurbankan, tetapi hikmahnya seiring mengalirnya darah hewan kurban tersebut, kita sembelih binatang kurban itu, seakan-akan ada hikmahnya adalah yaitu kita menyembelih sifat-sifat binatang yang melekat dalam diri manusia itu sendiri, seperti rakus, iri, dengki, hasad, hasud, dan seterusnya. Seiring ketika kita menyembelih hewan kurban itu, seiring mengalirnya darah hewan kurban kita itu, seakan-akan kita mengatakan, kita alirkan, kita sembelih, kita potong sifat-sifat binatang yang melekat dalam diri kita. Yang terakhir lagi jemaah dimulakan Allah, berkenaan dengan perbedaan pelaksanaan salat Hari Raya Adha yang terjadi di tahun 2022 tahun ini. Kami menghimbau kepada kita sekalian, ambil hikmahnya, ambil sisi positifnya. Janganlah kita terlalu memperdebatkan perbedaan ini. Pasti di balik perbedaan itu ada hikmah, ada rahmat yang Allah berikan kepada kita. Sebab kenapa? Sebab penentuan keputusan tersebut itu diputuskan kepada orang-orang yang kompeten di dalam bidangnya, baik pemerintah maupun ormas. Yang lucunya zaman dimulakan Allah, ada orang yang sangat getol bersemangat memperdebatkan kapan kita seharusnya berpuasa Arafah, namun pada waktunya berpuasa Arafah tidak berpuasa. Ada juga yang getol semangat memperdebatkan kapan bagusnya kita berlebaran, sementara dia tidak pergi berlebaran. Ada juga orang yang bersemangat memperdebatkan keabsahannya berkurban,
Karena ada perbedaan hari, padahal dirinya sendiri tidak berkurban. Jadi hati-hati jamaah dimuliakan Allah. Mudah-mudahan dengan perbedaan tersebut ini menjadikan kita lebih dewasa menghadapi seluruh perbedaan atau persoalan. Dengan demikian insya Allah Subhanahu wa ta'ala akan ampuni noda dan dosa kita. Kembali kepada hikmah Idul Kurban ini, marilah, kalaupun memang Allah Subhanahu wa ta'ala sampai hari ini memberikan kecukupan atau kelebihan harta kepada kita, masih ada waktu untuk mendaftarkan diri kita untuk berkurban. Kenapa? Karena ternyata berkurban itu adalah salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah yang Allah berikan nikmat kepada kita, terkhusus nikmat kelebihan harta. Yang kedua, kurban itu kita laksanakan salah satu ketundukan dan ketaatan, kepatuhan atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga adalah kita akan mengambil pahala di balik ibadah kurban yang Allah perintahkan kepada kita sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni seluruh noda dan dosa yang kita miliki, terkhusus kepada dosa-dosa yang dimiliki oleh para pemimpin-pemimpin kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala teguhkan keimanan kita di balik perbedaan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala satukan kita dalam kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Terlebih kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kiranya Allah Subhanahu wa ta'ala pertemukan kita di dunia. Lebih-lebih lagi kiranya Allah himpun kita, pertemukan kita di akhirat, di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan serta kekal abadi di dalamnya. Amin, amin, ya rabbal alamin.